Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel EduFit, Vitamin Edukasi. Bersama saya, Novita Nurul Islami. Channel ini membahas tentang berbagai materi pelajaran, latihan soal, publikasi dan penulisan ilmiah, berbagai tutorial, serta pengetahuan lainnya yang mungkin akan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, silahkan bagi kawan-kawan yang belum subscribe untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Salam semangat bagi kawan-kawan pejuang NIP. Pada video kali ini saya akan sharing tentang tips memilih formasi CPNS 2021. Jadi, sebelum memilih formasi, baiknya kawan-kawan mempertimbangkan beberapa hal dengan matang agar dapat melangkah dengan tepat dan tidak menyesal di kemudian hari. Baik, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan sebelum kawan-kawan memilih formasi? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan instansi yang membuka formasi sesuai ijazah kawan-kawan. Kenapa harus sesuai dengan ijazah kawan-kawan? Karena kesesuaian ijazah itu merupakan syarat mutlak agar kawan-kawan dapat lolos seleksi administrasi. Jadi harus yang sesuai dengan ijazah kawan-kawan. Kemudian bagaimana cara yang bisa kawan-kawan lakukan dalam mengumpulkan informasi? Jadi untuk mempermudah kawan-kawan dalam mengumpulkan informasi, ini salah satu contoh yang bisa kawan-kawan lakukan, yaitu membuat list dalam bentuk tabel, bisa menggunakan Excel ataupun bisa menggunakan Word. Mana yang kira-kira kawan-kawan lebih suka? Kemudian, jika informasi sudah terkumpul, misalkan kawan-kawan bisa mengumpulkan 10 informasi atau 10 instansi tujuan dan 10 formasi. Kemudian kawan-kawan bisa membuat pilihan 3 besar, jadi mengeliminasi dari 10 menjadi 3 pilihan utama. Mana yang paling memungkinkan dan paling diminati oleh kawan-kawan. Kemudian dari poin-poin yang ingin digali dari tabel tersebut, yang pertama yaitu menentukan instansi tujuan. Ini berkaitan dengan instansi tujuan. Jadi kawan-kawan harus menentukan kawan-kawan ini ingin ikut formasi di Kementerian Pusat, mungkin provinsi ataupun daerah. Nah, jadi masing-masing instansi ini ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, di situ kawan-kawan harus mencari informasi dulu. Kawan-kawan ingin memilih instansi tujuan yang mana? Apakah mau Kementerian Pusat, provinsi ataupun daerah? Kemudian yang kedua berkaitan dengan formasi. Jadi, formasi ini terbuka untuk jurusan apa saja atau lulusan apa saja. Semakin spesifik maka semakin baik. Artinya begini, misalkan formasi ini dikhususkan untuk satu jurusan atau satu lulusan, satu kebidangan, maka itu akan lebih baik karena saingan kawan-kawan akan semakin sedikit. Seperti contohnya tahun lalu pengalaman saya, jadi saya ambil formasi dosen mikroekonomi di Kementerian Agama. Nah, di
formasi tersebut dibuka kesempatan bagi lulusan dari prodi program studi pendidikan ekonomi dan program studi ekonomi syariah. Jadi ada 2 program studi atau 2 jurusan ya, 2 program studi yang bisa masuk mendaftar dalam formasi tersebut. Nah, jadi kenapa saya masih memilih formasi tersebut? Yang pertama, memang formasi ini berkaitan dengan penempatan. Jadi penempatan Kementerian Agama di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Jember, karena saya memang tinggal di Kabupaten Jember, sehingga saya memilih untuk mengikuti formasi tersebut. Namun selain itu, pertimbangan saya juga saya masih percaya diri karena untuk program studi ekonomi syariah itu lulusannya di Indonesia untuk S2 ya, S2 ekonomi syariah itu relatif sedikit. Jadi saya bisa memprediksi nanti dari keseluruhan pelamar pasti yang lebih banyak adalah program studi pendidikan ekonomi. Ternyata betul, dari 34 pendaftar, sebagian besar 70-80% adalah berasal dari program studi pendidikan ekonomi. Sesuai dengan prediksi saya. Sehingga waktu itu saya harus bersaing dengan 34 pendaftar. Itu untuk formasi. Jadi untuk formasi berkaitan dengan jurusan semakin spesifik, maka akan semakin baik, peluangnya semakin besar. Kemudian berkaitan dengan penempatan. Nah, jadi kawan-kawan harus tahu bahwa berdasarkan Permen.Pan RB nomor 23 tahun 2019, CPNS atau PNS bisa mengajukan pindah minimal 10 tahun sejak TMT PNS. Jadi kawan-kawan misalkan nanti lolos ya, kawan-kawan tidak bisa mengajukan pindah sebelum 10 tahun atau harus lebih dari 10 tahun baru bisa pindah. Kalau misalkan ada CPNS ataupun PNS yang mengajukan pindah sebelum 10 tahun, maka dianggap mengundurkan diri. Maka poin penempatan ini benar-benar harus kawan-kawan perhatikan, utamanya kawan-kawan yang sudah berkeluarga ya. Seperti saya, karena saya sudah berkeluarga, saya tinggal di Jember, rumah saya di Jember, maka saya memilih formasi untuk penempatan Jember. Jadi tahun kemarin saya memilih formasi penempatan di Jember. Penempatan ini harus benar-benar kawan-kawan pertimbangkan dengan matang, karena banyak sekali kasus yang lolos tahun kemarin itu setelah lolos ditempatkan karena kawan-kawan ini tidak memperhatikan berkaitan dengan penempatan, akhirnya setelah tahu ditempatkan di lokasi mana, banyak yang mengundurkan diri. Jadi ada beberapa kasus yang lolos tahun kemarin itu mengundurkan diri. Jadi tidak siap untuk ditempatkan di lokasi tersebut. Jadi ini sangat penting berkaitan dengan penempatan. Benar-benar kawan-kawan harus mempertimbangkan dengan matang. Jadi kalau misalkan sudah berkeluarga, harus sudah berdiskusi dengan pasangan, dengan orang tua, agar nanti di kemudian hari setelah memang lolos tidak menyesal. Itu ya, itu saran dari saya. Kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan kuota yang dibutuhkan. Jadi kenapa kuota yang dibutuhkan ini sangat penting untuk dipertimbangkan? Ini berkaitan dengan peluang. Jadi kawan-kawan yang masuk dalam SKB itu
adalah kawan-kawan yang masuk dalam 3 kali besaran formasi. Nah, jadi misalkan untuk formasi yang kuotanya hanya 1 misalkan, maka kawan-kawan untuk masuk SKB itu harus paling tidak ranking 3. Jadi dengan kuota 1, formasi dengan kuota 1, maka yang akan masuk seleksi kompetensi bidang itu ada 3 pendaftar, 3 besar. Jadi ranking 1, 2, 3. Untuk kuota formasi yang kuotanya 2, maka 2 dikali 3. Jadi 6 besar yang bisa masuk. Kemudian yang kuotanya 3. Yang kuotanya 3 juga sama, akan dikali 3, jadi 9 besar. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apakah ada kemungkinan misalkan kuotanya 1, misalkan kawan-kawan di SKD itu ranking 3, akhirnya masuk SKB. Apakah ada kemungkinan untuk kawan-kawan lolos? Sangat mungkin. Ada kemungkinan untuk kawan-kawan lolos. Misalkan kemarin saya di SKD itu ranking 2. Namun setelah SKB ternyata saya bisa naik menjadi ranking 1. Nah, jadi tergantung dari nilai SKB kawan-kawan. Jadi memang harus dipersiapkan juga untuk SKB-nya. Dan banyak juga kawan-kawan yang ranking 3 akhirnya naik menjadi ranking 1. Jadi sesuai dengan hasil akhir integrasi antara SKD, nilai SKD dan nilai SKB. Itu yang akan lolos akhir menjadi CPNS. Itu berkaitan dengan kuota. Kemudian berkaitan dengan persyaratan dokumen. Jadi kawan-kawan harus benar-benar memperhatikan syarat dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Karena kalau misalkan salah upload dokumen, maka kawan-kawan sangat mungkin untuk tidak lolos seleksi dokumen. Jadi untuk seleksi dokumen itu adalah kunci pertama agar kawan-kawan bisa masuk atau mengikuti SKD. Jadi kalau bisa kawan-kawan sebelum upload dokumen itu benar-benar dipastikan, benar-benar dibaca syarat-syaratnya apa saja, karena ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk seleksi CPNS tahun ini, ASN, CPNS dan P3K. Yang pertama adalah kartu keluarga, kartu KTP ya, kartu tanda penduduk, ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Jadi detail persyaratan harus benar-benar kawan-kawan pastikan dan baca, pelajari dengan benar. Misalkan untuk pas foto, backgroundnya apa, jadi yang diminta itu background apa itu harus sesuai. Misalkan backgroundnya warnanya tidak sesuai dengan ketentuan, itu sudah tidak lolos. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk poin 7, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Ini yang saya maksud syarat khusus. Nah, jadi ada beberapa instansi yang memang mensyaratkan dokumen-dokumen khusus. Misalkan untuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu mensyaratkan TOEFL atau sejenisnya.
Jadi kawan-kawan yang kiranya memang tidak memiliki TOEFL karena ini waktunya sudah mepet, saya sarankan untuk tidak mengambil formasi di instansi yang mensyaratkan adanya TOEFL minimal atau sejenisnya. Nah, jadi daripada untuk belajar mengejar TOEFL-nya, lebih baik belajar untuk SKD-nya dan SKB-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, poin selanjutnya yaitu berkaitan dengan gaji. Jadi kawan-kawan, mungkin ini adalah salah satu poin yang bisa kawan-kawan pertimbangkan gitu ya, berkaitan dengan gaji. Meskipun pengalaman saya pribadi untuk tahun kemarin, saya sama sekali tidak mempertimbangkan tentang gaji. Nah, jadi saya tidak mencari tahu apakah instansi yang saya lamar ini ada tukinnya, tunjangan kinerjanya atau tidak. Namun ini saya rasa penting juga untuk kawan-kawan pertimbangkan berkaitan dengan gaji. Jadi ada beberapa instansi yang memang ada tukinya selain gaji pokok. Instansi tersebut juga memberikan tunjangan kinerja. Namun ada instansi yang tidak memberikan tunjangan kinerja. Jadi silakan ini menjadi salah satu poin yang juga kawan-kawan bisa pertimbangkan gitu ya. Tips terakhir dari saya yaitu untuk mempersiapkan SKD dan SKB, kawan-kawan harus belajar dengan rajin, belajar dengan giat, dan jangan lupa untuk meminta doa kepada orang-orang terdekat seperti kepada orang tua, kepada saudara, kepada pasangan, atau kepada anak bagi yang memiliki anak. Karena doa baik dari orang di sekitar kita pasti juga akan membawa kebaikan untuk kita. Baik, demikian sharing dari saya tentang tips memilih formasi CPNS 2021. Semoga bermanfaat, dan jika ada tips lain yang bisa menjadi pertimbangan kawan-kawan yang belum terbahas dalam video ini, atau jika ada pertanyaan atau informasi berbeda dari kawan-kawan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video. Jika kawan-kawan merasa informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.